Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Asrofi yang saat ini menjadi mahasiswa PPG Transformasi di Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saat ini saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kademangan. Dan pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang akhlak dengan tema yaitu menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Bagaimana kelanjutan video ini? Silahkan ditonton sampai selesai. Halo Cak, sehat semuanya. Alhamdulillah. Tadi sudah berdoa apa belum Cak? Alhamdulillah. Oke Cak. Eh, hari ini hari Jumat ya, kita harus pelajaran. Tapi sebelum itu mohon disiapkan dulu. Salah satu siswa yang menyiapkan, coba disiapkan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Sama, saya hari ini juga belum. Ya, lapar enggak? Lapar. Ya, nanti mau bareng-bareng ya. Ya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Saya tulis dulu, saya absen dulu ya. Agaska, hadir. Aldi, hadir. Alfian, oke. Bagus Bima, oke. Karisma, Chen Chiahen, Cinta Auri, Devina, Dimas, Diki Aji. Alhamdulillah hari ini nihil ya. Nihil masuk enggak nihil? Nihil enggak masuk. Oke, Cah. Tadi berangkat hujan enggak di rumah? Mboten. Akhir-akhir ini kan musim hujan, ya ta? Jadi kamu itu harus persiapan. Persiapannya apa aja kira-kira kalau musim hujan? Mantel, mantel itu wajib enggak? Wajib. Karena hujannya kan nggak tentu ya hari ini ya. Terus lagi yang paling penting apa aja? Montoran nggak payung? Helm. Helm itu juga wajib ya. Bayangkan kalau terjadi apa ada jeglongan sewu, kamu balap jegrek, piye nasibnya? Nah, enggak tahu toh. Nah, makanya helm itu penting. Oke ya, silahkan dikeluarkan bukunya dulu ya. Keluarkan bukunya. Hari ini kita materi masuk pada bab 3. Masih ingat nggak pertemuan lalu itu apa? Bab 1. Kita membahas tentang apa? Bab 1 ada 2 materi, ya tak? Pertama apa ya? Iya, fastabiqul khairat atau berkompetisi dalam kebaikan. Masih ingat nggak dalilnya apa? Iya, bunyinya bagaimana? Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila akhirih. Bab 2 tentang apa Cak kemarin Cak? Hakikat keimanan dan makna syu'abul iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Kalau syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kemarin ulangan dapat nilai berapa? 1. Tepuk tangan untuk kelas 11. Oke, Cah. Iman itu terbagi menjadi 3 kategori. Satu apa, Cah? Yang diyakini di dalam hati. Terus yang kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, dengan perbuatan.
Hari ini kita masuk pada bab 3. Judulnya apa dah di situ dah di bukumu? Ah, ah. Pertanyaannya, mengapa kita harus membahas itu? Kira-kira penting nggak? Kalau penting tujuannya untuk apa aja kira-kira? Iya, kira aja. Nomor satu aja. Kenapa kita harus membahas materi itu? Satu coba dibaca A. Akhlak madmumah. Apa itu akhlak madmumah? Akhlak tercela. Kira-kira apakah setiap manusia itu punya akhlak tercela? Punya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bersih dari dosa. Betul tidak? Kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya sifat namanya maksum. Direksa dari dosa. Direksa di apa aja? Dilindungi ya, dilindungi dari dosa. Nanti tugas akhirnya adalah setiap siswa membuat karya infografis. Digunakan untuk apa, Cak? Untuk sarana berdakwah. Berdakwah apa? Berdakwah tentang materi berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu nanti kalian akan membuat infografis pakai aplikasi Canva. Tahu aplikasi Canva? Tahu. Sudah pernah pakai? Ada yang belum pernah? Kalau belum pernah nanti dipelajari bareng-bareng ya. Semua manusia itu harus terus mengupgrade ilmu, harus selalu belajar. Oke, Cah, sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang kita pelajari hari ini. Masuk pada beberapa? 3. Judulnya apa, Cah? Takabur dan hasad. Oke, Cah, membicarakan masalah akhlak. Di dunia ini, manusia itu hidup selalu berpasang-pasangan. Tuhan, Gusti Allah, itu menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia, Cah. Hewan pun juga sama. Kemarin saya juga tahu ada yang berpasang-pasangan. Ya, itu manusia ya. Manusia itu pasti berpasang-pasangan. Benda mati pun juga berpasang-pasangan, Cah. Percaya enggak kira-kira? Contohnya, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada depan, ada hitam, ada apa lagi ya? Ada hidup, ada mati, ada baik, ada buruk, ada ganteng, ada cantik. Sama yang jelek, ayo? Gak ada. Ada ganteng, ada cantik. Bukan jelek ya lawan katanya ya. Lagi ya. Ada perilaku baik, ada perilaku buruk. Kira-kira perilaku buruk itu ada manfaatnya enggak? Tidak ada manfaatnya? Ada. Ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa kira-kira? Iya, biar semua orang itu nanti bisa berbuat baik. Bayangno lek wong sak donya kabeh ya. Orang sak donya iki berbuat baik kabeh. Ya, kira-kira kurang berwarna enggak? Pelangi itu indah karena warna-warni, ya ta? Coba warnanya biru. Kira-kira apa bedanya karo langit? Enggak ada. Maka hidup itu memang penuh dengan warna. Fungsinya orang yang berbuat buruk itu adalah biar orang berbuat baik itu juga melakukan dakwah. Karena ada dalilnya di Al-Qur'an ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasanati wajadilhum billati hiya ahsan dan seterusnya. Itu perintah untuk berdakwah. Orang-orang baik fungsinya untuk berdakwah kepada orang-orang yang berbuat buruk. Ada manfaatnya toh? Ada. Sekarang adalah sebutkan contoh perilaku buruk yang kamu ketahui. Mencuri, mengelok-ngelok teman. Di sini ada nggak sih tukang ngelok-ngelok di kancane? Ada. Ngeloknya apa nih? Bapak E. Jajai. Ngelok ini jenenge Bapak E. Ada? Muga-muga dadi maratuamu.
Amin. Amin Wanda. Oh enggak. Terus apa nih, Cak? Ngelak-ngelak nih. Ada lagi enggak? Membuli, ada bully? Oke, Cak. Kira-kira bukan bully arahnya ya, bercanda ya. Tapi nggak boleh kelewatan ya. Lek kelewatan berarti harus mundur. Lek kelewatan harus mundur. Mundur dengan cara minta maaf. Boleh aja ya, bisa dipahami ya. Contoh lagi perbuatan buruk apa aja? Sombong. Ada nggak di sini yang sombong? Sama sombong Husen. Sen, kamu sombong ya, Sen? Oh, betul. Kalau sampingmu sombong enggak? Nggih. Enggak Cah ya. Mungkin maksudnya bukan sombong Cah, tapi bercanda ya Cah ya. Oke, Cah. Ini ada video pendek tentang materi kita hari ini, tapi tidak semuanya ya Cah ya, nanti saya tampilkan. Hanya ada beberapa saja. Ada video ini tentang takabur. Apa itu takabur Cah? Sombong. Apaan lihat-lihat? Mau sampai kapan kayak gini terus? Mabok-mabokan terus. Mau sampai kapan, men? Awal bacot lu ya. Lu nggak tenang. Nakal lu baru sukses. Nakal lu baru sukses. Cabut aja kono. Baru sukses. Dihempas ke ombak dilempar air kisah bersedih bahagia besok kalau jadi orang sukses, orang yang kaya, harus kaya yang dermawan. Kalau menjadi orang yang pejabat, ya, kalau jadi pejabat, harus jadi pejabat yang jujur, nggak boleh korupsi. Oke, Cah. Selanjutnya, untuk memperdalam materi, saya akan membagi kelompok sesuai yang sudah saya instruksikan kemarin ya. Sudah tak share di grup? Sudah. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sini kelompok 1, yang sini kelompok 2, sini kelompok 3, sini kelompok 4, sini kelompok 5, belakang sini kelompok 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sini 7, situ 8. Oke Cah ya. Sudah dibagi toh kelompoknya? Sudah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Wahyu Nugroho. Ini kelompok berapa ini? 6 ya, 6. Cek dulu kesiapan kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. 1, berapa anak? 1, 2, 3, 4. Satunya siapa? Oke. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Oke, Cah. Instruksinya adalah silahkan membuat infografis
bukan. Bukan tadi. Nah, dibuka. Iya. Untuk kelompok 1 ya. Sekejap ya. Kelompok 1 membahas tentang menghindari hidup berfoya-foya. Mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2 nanti membahas tentang riya dan sum'ah. Kelompok 2 mana ini? Kelompok 3 membahas tentang takabur. Jangan takabur ya. Kelompok 4 membahas tentang hasad. Kembali lagi kelompok 6. 6 membahas tentang kelompok 5 menghindari hidup berfoya-foya. Kemudian kelompok 6 membahas tentang riya dan sum'ah. Kelompok 7 mana? Kelompok 7 membahas takabur. Kelompok 8 membahas tentang hasad. Kegiatannya adalah membuat infografis tentang materi yang sudah dibagi. Oke, Cah? Silakan digunakan waktunya semaksimal mungkin. Saya kasih waktu beberapa menit. Nanti yang sudah silakan dikumpulkan di Google Form yang akan saya kirim. Kemudian silakan dikumpulkan situ. Nanti tak buka di sini presentasi satu persatu. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan kegiatannya. Belum? Oh iya, ini pertanyaan bagus ya. Pak, presentasinya bagaimana? Satu anak satu atau satu kelompok satu? Harusnya satu anak satu ya, instruksinya ya. Coba nanti kan mengumpulkannya individu. Individu sudah saya share di grup. Ya, silakan di situ. Nanti saya buka dari sini, dari laptop. Google Form siapa yang mengumpulkan, yaitu nanti yang presentasi. Loh Pak, saya enggak mau Pak, saya enggak mau mengumpulkan. Enggak mengumpulkan, enggak dapat nilai. Ayo Cah, ya silakan ya, dikumpulkan ya kalau sudah ya. Karena ini dinilai Cah. Kalian itu waktu proses kelompokan ya, ini dinilai. Nanti presentasi dinilai. Kemudian waktu materinya juga dinilai, cara menyampaikannya juga dinilai. Jadi kalau nanti nggak mau maju, otomatis nilaimu nanti tidak bisa maksimal gitu Cah ya. Catherine sudah selesai? Belum. Husan sudah? Belum. Oke, dilanjutkan. Makaila sudah? Belum. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Nabila sudah? Belum. Tidak usah tergesa-gesa, waktunya masih banyak. Dipelajari, disiapkan semaksimal mungkin. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, silahkan dikumpulkan semuanya. Kemudian nanti cara presentasinya diacak ya. Jadi bukan berarti yang nomor 1 ini tidak, ya diacak lah ya. Biar adil ya. Iya. Diacak nomor apa diacak suite? Diacak. Apa diacak pakai angka di kocok kertas? Kocok kertas aja Pak, biar seru. Ya, yang penting selesaikan dulu, ditumpuk dulu. Nah, gak kesulitan ya? Oke Cah, sudah waktunya presentasi. Siapa yang mau maju dulu? Boleh angkat tangan. Kalau nggak ada, tak tunjuk ya. Tunjuk aja. Sekarang menunjukkan pukul berapa? 8 lebih 8 lebih 57. Absen 7 sudah mengumpulkan mau belum? Bagus Bima. Bagus Bima, silahkan maju ya. Bagus Bima. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bagus Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Bima Wijaya akan mempresentasikan tentang apa yang saya pelajari tentang mengenai riya dan sum'ah.
Sebelum itu, apa sih pengertian dari ria? Ria adalah menunjukkan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran di masjid dengan suara yang merdu, tetapi itu niatnya bukan dengan ikhlas, tapi untuk mendapat pujian. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan amal ibadah yang telah dilakukan agar dipuji atau dikenal orang. Contohnya seperti memposting kita sedang melakukan zakat atau semacamnya di media sosial agar terkenal dan mendapat banyak pujian. Keduanya termasuk syirik kecil karena mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Bahaya ria dan sum'ah. Bahaya ria dan sum'ah adalah yang pertama, amal tidak diterima Allah karena tidak ikhlas. Yang kedua, mendapat dosa karena niat tidak ikhlas. Yang ketiga, yaitu hati menjadi sombong dan jauh dari sifat tawadu atau rendah diri. Yang keempat, yaitu merusak hubungan sosial karena terkesan pamer atau sombong. Cara menghindari ria dan sum'ah. Yang pertama, luruskan niat. Beribadah hanya karena Allah, bukan untuk pujian. Yang kedua, jangan pamer. Hindari memposting ibadah di media sosial atau menceritakannya kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga lisan. Tidak membicarakan amal baik yang telah dilakukan. Yang keempat, tawadhu atau rendah hati. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Yang kelima, tetap berdoa kepada Allah agar selalu diberi keikhlasan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Ramadhani Aksan Satria. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu ria dan sum'ah. Sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah dan amal salehnya yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Berikut ini adalah dalil ria dan sum'ah. Berikutnya adalah ria. Ria itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh-contoh di sini ada contoh sum'ah mengeraskan suara saat baca Al-Quran agar orang lain mendengarkan dengan harapan supaya dipuji memiliki suara yang indah. Berikutnya ada contoh ria, lakukan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud secara berlebihan untuk terlihat lebih khusyuk di mata orang lain. Sudah? Apakah ada yang ditanyakan? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailova Sloventrin Esgrasari Nesha dari kelas 11 absen saya 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari hasad. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari hasad. Hasad adalah dengki terhadap nikmat atau nasib baik yang diterima oleh orang lain dan berharap nasib atau nikmat tersebut berpindah kepadanya. Selain itu, ada dampak negatif dari hasad. Hasad yang pertama yaitu merusak hubungan antar sesama. 2. Menimbulkan rasa benci dan iri hati. 3. Mengganggu ketenangan jiwa sendiri. Dan yang terakhir, bisa mendorong perbuatan dosa seperti fitnah dan permusuhan. Contoh-contoh dalam kehidupan, yaitu tidak senang melihat teman berprestasi. Yang kedua, merasa sakit hati ketika orang lain dipuji, dan ingin orang lain gagal dalam usahanya. Yang terakhir, cara menghindari sifat hasad, yaitu perbanyak syukur atas nikmat sendiri, berdoa agar hati dijauhkan dari iri dengki, selanjutnya mendoakan kebaikan bagi orang lain, dan menyibukkan diri dengan kebaikan dan amal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak.
Saya ingin tahu pendapatmu ketika berpresentasi. Siapa ya mau berpendapat ya? Tapi yang sudah maju presentasi, apa yang kamu rasakan ketika presentasi? Takut, gredeg, atau bagaimana? Silakan berikan pendapat. Saya awalnya gugup Hah? Awalnya dulu, terus karena tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tapi setelah itu, alhamdulillah, dengan izin Allah. dengan izin Allah saya bisa melakukan presentasi dengan baik. Oke, terima kasih. Satu lagi perwakilan perempuan siapa? Karisma? Karisma mana Karisma? Karisma? Mau berpendapat bagaimana rasanya presentasi di depan kelas? Nah, ini Karisma ya. Berdiri aja bersama Pak. Enggak usah, Pak. Halo. Halo teman-teman. Awalnya saya kan gugup kayak merinding, juga merinding sih Pak. Kayak awalnya ketegang. Terus saya akhirnya kan maju. Di situ saya kayak gimana ya Pak? Bibirnya kayak berat, diucapin kayak berat, bergetar. Awalnya gitu Pak, terus tremor, terus akhir-akhirnya ya alhamdulillah saya bisa. Cuman saya menjelaskannya kurang rinci, kurang baik intinya. Oke, selamat. Beri tepuk Terima tangan. kasih. Oke, Cah, terima kasih untuk semuanya karena sudah presentasi, Cah ya. Selanjutnya adalah silakan boleh berpindah ke tempat duduk asalnya. Presentasi sudah kita laksanakan dengan baik, dengan lancar. Oke, Cah. Kira-kira, Cah, dari materi hari ini, apa yang sudah kita dapatkan, Cah? Ilmu tentang akhlak tercela ya, Cah, ya. Kalau akhlak tercela itu dihindari atau dilaksanakan, Cah? Dihindari, tapi faktanya, Cah? Dilaksanakan faktanya, iya. Sedikit demi sedikit perbuatan buruk itu harus dikurangi. Bagaimana cara, kalau tidak bisa mengurangi bagaimana aja kira-kira? Kalau nggak bisa mengurangi berarti harus diperbaiki dengan perilaku yang baik. Itu ada hadisnya aja. Apa ya hadisnya ya? Nanti kita cari bersama-sama aja ya. Di luar pelajaran. Oke ya. Hari ini ada bab 3 yang kita pelajari. Bab 3 membahas tentang apa aja? Akhlak. Ada 4 materi yang kita pelajari. 1 apa ya? Menghindari hidup berboya-boya. 2, riak dan sum'ah. 3, takabur. Yang keempat, hasad. Sampai sini ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa ditutup. Boleh berkemas ya, berkemas dulu ya, sambil berkemas, dirapikan. Oke, Cah semuanya. Materi hari ini sudah selesai. Apabila ada sesuatu yang ditanyakan, mungkin tidak di kelas ini, boleh bertanya kalau bertemu Pak Amdan di luar ya. Boleh, itu boleh. Terus selanjutnya kalau ketemu guru, menyapa, saling salim juga boleh. Menyapa, Pak, ayo sekolah derek jamaah, boleh. Kalau di jalan ya gitu, Cah. Kalau di jalan ya gitu, misalkan ketemu gurunya, ya
Arep nyalip ya misalkan, Pak monggo, Bu monggo, gitu caranya seperti itu ya. Ojo ngelunu, saya orang ngerti. Nggak boleh itu ya. Terus harapan saya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, semoga kalian menjadi orang yang solih, solihah, selalu berbakti pada orang tua, dan sukses selalu. Terakhir, terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.